warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vigis Channel. Kali ini aku mau berbagi pengalaman dan sharing tentang penolakan Google AdSense pada saat kita mau mengajukan pendaftaran monetisasi di YouTube. Nah, di sini aku itu terkena 3 kali penolakan di Google AdSense, dan itu rasanya bikin bingung banget pada saat ditolak ya. Jadi pada saat penolakan bisa teman-teman lihat, nantinya kita itu dikasih notifikasi lewat email sama Google AdSense bahwa Google AdSense kita itu setelah direview sama mereka, ada sesuatu yang tidak disetujui dalam program mereka gitu ya, kurang lebih bahasanya. Jadi itulah kenapa setelah mereka melihat aplikasi Google AdSense kita itu masih belum bisa disetujui. Jadi nanti muncul lagi tuh email dari YouTube-nya. Jadi paling banyak terjadi kepada youtuber-youtuber pemula. Kenapa Google AdSense-nya sampai ditolak? Itu biasanya ada duplikat akun. Jadi yang pertama itu ada duplikat akun. Nah, di sini kita semua harus benar-benar ngecek bahwa Google AdSense kita itu apakah lebih dari satu atau memang hanya satu gitu. Dan masalah yang terjadi yang lainnya, kita ini udah bikin Google AdSense di situs Google AdSense-nya sendiri, jadi bukan dari YouTube Studionya gitu. Karena di sini yang mesti teman-teman tahu, Google AdSense itu harus dari YouTube Studionya langsung ya. Itu nggak boleh kita bikin dari URL atau situs Google AdSense-nya gitu. Jadi nggak boleh dibikin tersendiri gitu. Jadi langsung dari YouTube Studionya. Nah, di sini aku mau ngasih solusi kalau misalnya Google AdSense kita itu ditolak pada saat peninjauan monetisasi YouTube. Nah, di sini aku juga mau ngasih tahu ya, email-email yang didapat dari Google AdSense dan YouTube pada saat ditolak sampai 3 kali. Itu seperti itu. Bisa kalian lihat. Nah, oke teman-teman, kayak gitu ya. Itu bahasa atau email penolakan-penolakan dari Google AdSense dan YouTube. Nah, ternyata di sini yang terjadi sama aku adalah itu bukan duplikat akun ya guys. Jadi ternyata aku itu dulu pernah bikin Google AdSense sendiri. Jadi nggak lewat YouTube Studio, itu langsung bikin sendiri dari Google AdSense-nya. Itu terjadi juga karena waktu itu ada email masuk ya ke email YouTube, maksudnya gitu. Ada notifikasi di email YouTube aku untuk menyelesaikan setup kampanye iklan di YouTube. Jadi aku diarahkan ke Google AdSense waktu itu. Jadi karena aku nggak tahu gitu kan, dan nggak pernah dapat pengalaman dari youtuber-youtuber juga bahwa jangan pernah bikin alamat sendiri, maksudnya jangan pernah bikin URL sendiri di Google AdSense gitu ya. Aku nggak pernah tahu, jadinya ya udah bikin-bikin aja waktu itu gitu kan. Nah, ternyata itu adalah salah satu hal yang nggak boleh ya guys, nggak boleh kita lakuin. Jadi di tahap 2 peninjauan Google AdSense ini, itu benar-benar harus dari YouTube Studionya langsung. Jadi kalian harus menggunakan alamat email yang berbeda. Itu sangat disarankan banget. Jadi kalau bisa teman-teman pakai alamat email yang berbeda. Jangan yang sudah pernah ditautkan di Google AdSense yang pernah dibikin gitu loh. Dan kalau bisa malah jangan pernah sampai bikin Google AdSense duluan gitu. Jadi kita harus punya yang benar-benar baru, dan itu langsung dari YouTube Studionya. Nah, pada saat 3 kali ditolak itu, aku kan nggak tahu ya kan. Aku masih
menautkan alamat email yang aku daftarin pada saat di Google AdSense yang udah pernah aku buat itu gitu kan, dan itu terkonek sama alamat email YouTube aku gitu. Jadi data-data nama, alamat gitu kan di YouTube aku itu juga ada di situ gitu. Jadi aku bersikuku untuk menghubungkan alamat email yang di Google AdSense itu dan yang terkonek di YouTube. Nah, sampai 3 kali aku juga bingung waktu itu kenapa, dan aku sampai ngecek konten-konten YouTube aku ya, apakah ada yang masih belum pantas untuk dicek sama YouTube, contoh gitu ya, kayak copyright atau hak klaim cipta, atau di konten kita itu ada reupload atau spam semacam kayak gitu. Dan udah aku coba cek semua dan nggak ada gitu loh. Jadi itu ternyata benar-benar kesalahan dari Google AdSense yang pernah aku bikin dulu itu, jadi nggak lewat YouTube Studio. Nah, aku juga sering baca dan sering nonton YouTube dari orang-orang yang mengajukan monetisasi, bahwa banyak juga terjadi penolakan kepada youtuber-youtuber karena Google AdSense-nya itu ada banyak, lebih dari satu, ataupun ditolak karena ada duplikat alamat ya, kayak gitu deh pokoknya. Jadi kalau itu kan benar-benar pure karena dari ini ya, masalah yang umum terjadi ya. Nah, kalau aku pribadi itu masalahnya memang karena aku ya bikin situs Google AdSense itu duluan gitu loh. Jadi di sini aku, nah, masalah yang terjadi sama aku itu sebenarnya masalah umum juga sih yang biasa diinfo sama YouTube ya. Tetapi kalau menurut aku ini suatu masalah yang langka sih, karena aku baru pertama kali juga tahu kalau Google AdSense itu pada saat kita mau mendaftarkan monetisasi itu benar-benar harus alamat yang baru ya, supaya kita langsung bisa di approve sama Google AdSense-nya gitu. Nah, bener aja guys. Jadi pada saat 3 kali penolakan itu, aku langsung inisiatif waktu itu sama suami ya untuk mendaftarin pakai alamat baru, alamat yang benar-benar baru, alamat Gmail baru yang kita bikin baru gitu. Terus dari alamat juga itu aku bedain sama alamat Google AdSense yang tadinya udah aku bikin sebelumnya ya untuk YouTube aku. Nah, itu alamatnya aku bedain, tapi alamat Gmailnya ini alamat baru. Terus nomor handphonenya itu aku bedain juga gitu. Jadi pokoknya semuanya beda. Terus aku coba untuk mengaitkan akun dengan alamat Gmail yang baru ini gitu loh ke pengajuan Google AdSense lagi. Jadi ini pengajuannya yang keempat ya guys, setelah ketiga kali ditolak sama Google AdSense. Nah, pada saat yang keempat ini itu bener aja guys, gak nyampe 2 hari, 1 hari lebih lah, tiba-tiba aku dapat notifikasi email, alhamdulillah itu pengajuan Google AdSense aku diterima, di approve ya. Jadi aku ngelihat YouTube Studio ya, waktu itu ngeliatnya di handphone. Jadi saat itu aku lagi di kantor, itu kaget ketika aku lihat nggak lama itu pengajuan Google AdSense-nya berhasil ditautkan dan aku maju ke tahap ketiga, yaitu peninjauan channel ya sama YouTube. Nah di sini nih kita patut was-was juga sih, karena setelah Google AdSense ini terlewati, kita juga harus melewati tahap menunggu sekitar 1 minggu ya. Itu dikasih tahu di YouTube Studionya, sekitar 1 minggu peninjauan channel kita sama YouTube. Kalau oke, nanti kita akan mendapatkan email bahwa kita berhasil menjadi YouTube program partner atau partner program YouTube. Jadi di sini kita juga udah bisa dimonetisasi seperti itu. Jadi ngelanjutin video aku yang tadi ya guys, maaf agak loading dikit.
Jadi setelah 3 kali penolakan dari Google AdSense, aku maju ke tahap peninjauan channel di monetisasi. Dan alhamdulillah pada saat peninjauan monetisasi YouTube itu juga nggak nyampe seminggu, ternyata itu cuma kurang lebih 2 hari. 2 hari aku langsung dapat alhamdulillah email dari YouTube bahwa aku berhasil menjadi partner program YouTube atau YouTube program partner. Nah, akhirnya channel YouTube aku yang kurang lebih dibangun selama 3 bulan, ya 3 bulan, dari bulan Oktober sampai Desember, ya Oktober November Desember, ya 3 bulan, ya 3 bulan kurang lebih, itu akhirnya bisa dimonetisasi sama YouTube. Dan di sini nanti kita sudah bisa menghasilkan pendapatan dari iklan yang diklik sama orang-orang gitu. Nah, jadi di sini aku mau info lagi ke teman-teman bahwa pada saat peninjauan Google AdSense, yang pertama kali kalian harus perhatikan alamat email kalian itu direkomendasikan banget itu harus baru ya, supaya itu cepat pengajuan monetisasinya atau pengajuan Google AdSense-nya. Tetapi kalau memang kalian sudah belum pernah, maksudnya kalau belum pernah memiliki Google AdSense sebelumnya, nggak apa-apa, daftarin alamat email yang belum pernah terdaftar sebelumnya gitu. Dan insya Allah itu bisa langsung diterima sama Google AdSense dalam hitungan jam ya. Nah, terus di sini solusi dari aku juga kalau misalnya pengajuan monetisasi kalian ditolak, itu mungkin dari channel kalian ada yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Contoh yang paling banyak itu ada copyright, ada hak klaim cipta, ada re-upload, ada spam, terus ada konten-konten yang mungkin bertemakan kekerasan atau violence, terus nudity, pokoknya kayak gitu ya, yang mesti kalian baca. Ada semua di YouTube Studio, ada semua pedomannya di YouTube, jadi bisa kalian baca. Nah, di sini aku mau menginformasikan juga, jangan sampai pada saat pengajuan Google AdSense itu kalian sudah bikin yang tadi udah aku bilang, situs atau Google AdSense di aplikasinya sendiri ya. Pokoknya harus dari YouTube Studionya, gak boleh dari yang lain, harus dari YouTube Studionya. Nanti akan muncul URL YouTube kita secara otomatis, dan disitu kita langsung bisa create account untuk Google AdSense, dan itu pasti langsung diterima. Oke guys, gitu aja video sharing yang bisa aku infoin ke kalian. Semoga bermanfaat, dan semoga bagi youtuber-youtuber pemula itu bisa cepat dimonetisasi sama YouTube dan bisa menghasilkan pendapatan. Dan yang pastinya konten-konten yang kita bikin itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ya. Terima kasih telah menonton Vigis Channel. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.